Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Kiki Amalia. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Semoga sehat-sehat. Oke, kali ini Kiki Amalia akan membahas sebuah alur cerita dari series Layangan Putus. Oke, kali ini adalah episode keempat. Oke, tak perlu lama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk yang belum bergabung, like, komen, dan subscribe video aku. Dan nyalain loncengnya supaya kalian dapat pemberitaan baru ketika aku upload video terbaru. Terima kasih. Di episode 4 kali ini diperlihatkan bahwa Kinan telah berada di rumah sakit karena tensi darahnya tinggi. Tempat lain terlihat Aris sedang bersama Lydia, dan Aris ternyata ketiduran, tidak melihat telepon bahwa dia mempunyai janji dengan Kinan untuk menjemputnya di rumah sakit. Aris pun pergi buru-buru untuk menemui Kinan, dan setelah itu Aris menelpon HP-nya Kinan, dan yang mengangkat adalah susternya dari Raya. Kemudian Aris bertanya pada susternya, "Kemana Mamim?" Katanya, "Mamim ada di rumah sakit." Aris segera ke rumah sakit setelah mendengar bahwa Kinan di rumah sakit. Aris pun tiba di rumah sakit dan menanyakan kabar tentang Kinan, keadaannya seperti apa. Di saat Aris ingin menggendong anaknya itu lari karena Raya marah pada ayahnya kenapa di saat ibu di rumah sakit ayahnya tidak bisa dihubungi. Akhirnya dokter yang menangani Kinan keluar dan menyuruh Aris untuk masuk ke dalam. Dokter memberitahu bahwa sangat beresiko untuk bayinya karena bayi Kinan masih 7 bulan dan paru-parunya masih lemah, tidak bisa untuk dilahirkan. Dan bersyukurlah Kinan akhirnya bisa melewati dan baik-baik saja. Di tempat lain, terlihat Lydia sedang kesal karena tidak ada kabar dari Aris. Akhirnya Kinan pun siuman, dan Kinan memanggil Aris. Kinan menanyakan kepada Aris kenapa tidak menjawab teleponnya. Dan seperti biasa, Aris sangat pintar untuk memberi alasan kepada Kinan, tapi Kinan masih ragu. Kinan pun menyuruh Aris untuk bersih-bersih, dan ketika Aris ingin pergi ke toilet, Kinan berusaha untuk mengambil HP-nya karena Kinan ingin menghubungi anaknya di rumah. Ternyata HP-nya Kinan itu mati. Akhirnya Kinan meminta Aris untuk meminjamkan HP-nya. Aris agak ketakutan meminjamkan HP-nya kepada Kinan. Setelah menelpon anaknya, Kinan pun penasaran dengan chat-chat yang ada di HP suaminya. Kinan memeriksa satu persatu. Aris keburu datang dan meminta HP-nya kembali. Kinan masih curiga dengan suaminya, dan ketika suaminya tidur, Kinan ingin mengecek HP-nya, tapi keadaan Kinan masih diinfus, jadi tidak bisa bergerak terlalu banyak. Esokan harinya, ibunya Kinan datang ke rumah untuk menemui cucunya dan mengajaknya ke rumah sakit. Di rumah sakit terlihat Kinan yang sedang sarapan dan ditemani oleh Aris. Tetapi Aris meminta izin kepada Kinan untuk menelpon orang kantor. Aris pun keluar
dan ternyata yang ditelepon Aris itu adalah Lydia. Nah, ketika Aris sedang menelpon, Dokter Andre dan para mahasiswa yang sedang menjalani koas itu datang ke ruangannya Kinan. Di sini, Dokter Andre menjelaskan kepada para mahasiswa yang sedang koas tentang keadaannya Kinan dan meminta izin kepada Kinan. Dokter Andre pun memberikan pertanyaan kepada mahasiswa yang sedang koas tersebut, dan ada mahasiswa yang menjawab. Seketika itu, keduanya pun teringat masa lalu. Dan setelah selesai memberikan penjelasan, mereka pun pamit kepada Kinan. Kinan pun meminta Andre untuk tetap tinggal di kamarnya karena Kinan ingin berbicara kepada Andre. Dan terlihat bahwa Aris sedang asyik ngobrol dengan Lydia. Kinan pun asik mengobrol dengan Dokter Andre. Aris pun sedikit cemburu kepada Dokter Andre dan akhirnya masuk ke kamar Kinan untuk menanyakan tentang keadaannya Kinan kepada Dokter Andre. Ibu Kinan dan anaknya tiba di rumah sakit. Mereka ingin menjenguk Kinan. Dan ketika Aris ingin meminta maaf kepada anaknya dengan cara mengajak anaknya pergi makan es krim, ibunya Kinan ingin mengobrol sedikit dengan Aris. Dan itu tentang bagaimana keadaan hubungan antara Kinan dan Aris. Bercerita, susternya itu datang ke rumah sakit membawa pesanan Kinan. Nah, di sini ternyata pesanan Kinan itu adalah buku hariannya.